Aku dikira pelit gara-gara suka memanen buah nangka di malam hari. Masa bodoh dengan omongan tetangga. Mereka tidak tahu saja alasanku memanen buah di malam hari itu. Karena judul dikira pelit. Penulis Aksara Sulastri. Novel ini hanya tamat di aplikasi KBM App. Kamu bisa download di Play Store. Bab 3. Suasana arisan yang biasanya ceria di rumah Bu Rina terasa berbeda bagi Bu Lilis. Wajah-wajah ramah yang biasa, ia lihat kini tampak menyimpan sesuatu di balik senyum mereka. Sejak kejadian beberapa hari lalu, ketika Wati menceritakan bahwa Pak Wira tidak mau berbagi nangka, desas-desus tentang suaminya menjadi bahan pembicaraan para ibu-ibu di kampung. Bu Lilis sudah menyadari hal ini sejak awal. Setiap kali ia bertemu Wati di jalan atau di warung, pasti ada sesuatu yang terasa salah. Perasaan itu kini memuncak di pertemuan arisan sore itu. Ibu-ibu lain duduk melingkar, bergosip sambil menyeruput teh manis dan menikmati kudapan. Mata mereka sesekali melirik ke arah Bu Lilis yang duduk agak di pinggir. Mbak Lilis, sapa Bu Rina yang duduk di sebelahnya dengan senyum yang agak canggung. Dengar-dengar, Pak Wira panen nangka banyak ya? Sayang ya, kok nggak dibagi-bagiin ke tetangga? Padahal kan kita juga suka makan nangka madu. Beberapa ibu yang lain tertawa kecil, seolah-olah pernyataan itu sekadar gurauan. Namun, Bu Lilis tahu maksud sebenarnya dari ucapan itu. Ia mencoba menenangkan hatinya dan menjawab dengan senyum. Iya Bu, mungkin kemarin Pak Wira sedang terburu-buru. Lagi pula nangka itu sudah dijual ke pasar sejak pagi. Wati, yang duduk di seberang meja, menimpali dengan nada tak kalah sinis. Masa sih dijual semua? Gak disisain sedikit pun buat tetangga? Kalau ada rejeki kan, lebih baik dibagi-bagi. Ya enggak sih? Ucapan Wati disambut anggukan beberapa ibu lainnya. Bu Lilis mulai merasa dadanya sesak. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membungkam mulut-mulut ini, kecuali tetap bersikap sabar. Namun, rasa sabarnya diuji ketika Bu Nur, seorang tetangga yang biasanya pendiam, ikut membuka suara. Kadang orang yang kelihatan dermawan, nyatanya nggak begitu loh. Kita kan nggak tahu apa yang sebenarnya ada di hati mereka. Jangan-jangan cuma kelihatan baik dari luar saja, tapi dalamnya, ya begitulah. Bu Lilis terdiam. Kali ini ia merasa sindiran itu semakin menekan. Ia menatap ke arah meja, memandangi piring-piring berisi kue yang tersaji. Kepalanya terasa berat dengan berbagai pikiran. Pak Wira memang jarang berbicara dengan tetangga. Tapi itu bukan karena sombong. Suaminya hanya tidak suka terlalu banyak bergaul. Pak Wira lebih memilih menghabiskan waktunya bekerja keras di kebun dan berdonasi secara diam-diam. Dalam hatinya, Bu Lilis ingin sekali menjelaskan semuanya. Ingin memberitahu bahwa Pak Wira selalu menyedekahkan sebagian hasil panen mereka ke panti asuhan. Bahwa suaminya bukan orang yang pelit seperti yang mereka katakan. Tapi ia tahu, penjelasan seperti itu tidak akan menghentikan gosip. Mereka sudah telanjur memiliki persepsi yang salah. Bu Rina, yang tampaknya melihat ketidaknyamanan di wajah Bu Lilis, mencoba meredakan suasana. Ya sudahlah, mungkin Pak Wira ada urusan penting waktu itu. Gak usah kita perpanjang ya Bu Ibu. Namun Wati masih belum puas. Masa begitu aja gak bisa bagi-bagi? Tetangga sendiri kok dilewatin. Kalau orang lain yang jauh sih, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kita ini kan tinggal berdekatan. Namanya tetangga. Kalau ada rejeki ya saling berbagi. Sindiran itu menusuk lebih dalam. Bu Lilis menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Namun kali ini, ia merasa sudah tidak bisa menahan lebih lama. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke arah Wati. Bu Wati, katanya dengan suara tenang namun tegas. Kalau suami saya belum sempat memberi, mungkin itu karena ada alasan yang kita nggak tahu. Tapi saya ingin ingatkan, kalau berbagi itu tidak selalu harus kita pamerkan. Banyak orang yang berbagi secara diam-diam tanpa perlu memperlihatkan kepada orang lain. Mungkin ada yang memilih menyedekahkan sebagian rejeki mereka ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan. Wati tertegun sejenak mendengar jawaban itu. Namun ia berusaha mempertahankan sikapnya. Ya, saya paham Bu. Tapi tetap saja, tetangga itu yang terdekat harusnya yang pertama kali diberi. Ya kita-kita ini. Bu Lilis tersenyum kecil. Itu betul Bu.
Tapi kita juga harus mengerti, kadang orang punya cara masing-masing untuk berbagi. Dan satu hal lagi, mungkin kita perlu lebih sering bersyukur dengan apa yang kita miliki daripada memikirkan apa yang tidak kita dapat. Suasana arisan mendadak sunyi. Para ibu-ibu yang tadinya bergosip kini terdiam, merasa tersindir balik oleh kata-kata Bu Lilis. Wati yang semula paling vokal tampak salah tingkah. Ia mencoba mengalihkan pandangan dan menggigit kuenya dengan gugup. Setelah beberapa detik keheningan, Bu Rina kembali berusaha mencairkan suasana. Iya, betul juga kata Bu Lilis. Yang penting, kita tetap saling menjaga hubungan baik sebagai tetangga. Ya kan? Rezeki kan datangnya dari Tuhan. Kita tinggal bersyukur saja. Percakapan pun berlanjut ke topik-topik lain yang lebih ringan. Namun, di dalam hati Bu Lilis, ia merasa lega telah menyampaikan perasaannya dengan baik. Ia tidak bermaksud memancing konfrontasi. Hanya ingin menegaskan bahwa tidak semua hal perlu dinilai dari apa yang terlihat di luar. Dan ia tahu, meskipun gosip itu mungkin belum sepenuhnya berhenti, setidaknya ia sudah membela harga dirinya dan keluarganya dengan cara yang terhormat. Selepas arisan, Bu Lilis berjalan pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Namun di sudut pikirannya, ia masih merasa terganggu oleh persepsi negatif yang terus beredar tentang suaminya. Setibanya di rumah, Pak Wira sudah menunggu di ruang tamu, sedang membaca koran sambil sesekali mengangkat kepala melihat keluar jendela. "Gimana arisannya?" tanya Pak Wira tanpa mengalihkan pandangannya dari koran. Bu Lilis duduk di sebelahnya, meletakkan tas di meja. "Ya, seperti biasa. Cuma, tadi ada yang menyindir soal nangka lagi." Pak Wira menurunkan korannya dan menatap istrinya dengan tatapan penuh pengertian. "Sudahlah, biarkan saja mereka. Toh kita tahu apa yang kita lakukan." Bu Lilis mengangguk pelan. "Iya,